Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu Minggu ke-6 sesudah Paskah. Dan ibadah keluarga pada sore hari ini bertemakan menolak Taurat, menolak keteraturan hidup, berdasarkan bacaan Amos 2 ayat 4-5. Manusia adalah makhluk yang rentan, tidak berdaya, bahkan untuk menghadapi alam pun manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Namun ironis, manusia begitu sombong merasa diri dapat mengatur segala sesuatu sendiri dengan kekuatannya sendiri. Manusia ingin menjadi Tuhan yang berkuasa atas segala aspek. Dengan segala cara, dunia berusaha menunjukkan kekuatan dirinya. Namun, sepandai-pandainya manusia, sekuat-kuatnya manusia, sebesar apapun kekuasaannya, tetaplah tak berdaya ketika menghadapi kebesaran alam. Kitab Amos membukakan pada kita suatu realita, yakni manusia hidup berada dalam dua ketegangan, between God and man. Kitab Amos pada pasalnya yang pertama dan kedua membukakan tentang perbuatan jahat yang dilakukan manusia-manusia yang merasa diri hebat. Adalah Amos, seorang yang sangat sederhana, berteriak keras dan memperingatkan bangsa Israel dan Yehuda. Namun, semua peringatan keras Amos tidak digubris. Bahkan mereka semakin ingin menunjukkan kekuatan. Pemberita firman pada ibadah keluarga saat ini adalah Ibu Pendeta Christina Panggabean Sipasulta. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Marilah menyambut firman Allah yang ada di antara kita, menyanyikan puji-pujian sukacita, karena Tuhan Allah selalu bersama dan ada di antara kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan matanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua aku dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami datang mengaku di hadapan-Mu. Kami adalah orang berdosa sejak kami lahir. Kami, dari dalam diri kami sendiri, memiliki potensi dan tendensi untuk menentang kehendak Tuhan. Kami mengaku, dosa telah melekat dan membelenggu kami. Kasihanilah kami orang yang hina ini. Kami bersyukur sebab anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, telah rela mati di kayu salib demi membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami bersyukur sebab hanya oleh anugerah-Mu dan oleh iman kepada Kristus, kami dimenangkan dari kematian dan beroleh kehidupan kekal. Kami bersyukur sebab Engkau menganugerahkan Roh Kudus agar kami menjadi manusia baru. Ubahlah dan baharuilah kami. Teguhkanlah janji kami melawan kejahatan dan mendukung kebajikan dalam hidup ini. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Perjanjian Lama, yaitu Amos 2 ayat 4 sampai dengan 5. Amos 2 ayat 4 sampai dengan 5 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikian pembacaan kita hari ini. Terpujilah Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Ibu bapak saudaraku, menolak Taurat, menolak keteraturan hidup. Begitu tema renungan kita di ibadah keluarga malam hari ini. Berdasarkan Amos 2, 4 sampai yang ayat yang kelima. Nabi Amos bernubuat pada abad yang ke-8, sama seperti Nabi Hosea, Yesaya, dan juga Mika. Kehidupan sosial, budaya, ekonomi, juga keagamaan memperlihatkan kondisi atau gejala yang sama di zaman nabi-nabi ini bernubuat. Ditandai dengan dominasi kekuasaan kerajaan-kerajaan besar, yaitu Asyur dan juga Mesir dan lain sebagainya. Secara bergantian, bangsa-bangsa yang besar ini mereka menjadikan Israel sebagai boneka atau sebagai permainan bangsa-bangsa ini. Dominasi bangsa-bangsa besar ini dilihat oleh para nabi sebagai alat yang Tuhan pakai untuk menghukum umatnya yang sudah melakukan pemberontakan terhadap Allah. Baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun juga dalam hal keagamaan. Nabi Hosea misalnya, dia pernah mengatakan bahwa Israel ditolak oleh Allah karena sikap politik bangsa itu yang tidak sehat, yaitu melakukan perebutan kekuasaan dengan cara membunuh. Nabi-nabi lain misalnya Yesaya, Mika, dan juga Yeremia sudah mengingatkan supaya Israel, dalam hal ini Yehuda, tidak perlu atau jangan meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa lain. Karena krisis yang mereka alami dalam seluruh aspek hidup mereka yang terjadi saat itu akibat pemberontakan mereka. Bergantunglah kepada Allah. Hanya itu satu-satunya jalan keluar menurut para nabi. Bukan mengandalkan kekuatan bangsa atau manusia. Bergantung kepada Tuhan. Hanya itu jalan keluarnya. Nabi Amos sendiri, dia pernah mengatakan bahwa Allah akan membuang Israel, khususnya Israel utara, ke seberang Damsyik, ibu kota dari Asyur. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Amos ini menjadi kenyataan. Bangsa ini dibuang ke negara asing, yaitu Asyur dan Babel. Bapak ibu saudaraku, sesungguhnya pada zaman Nabi Amos bernubuat, kehidupan ekonomi rakyat Israel sangat stabil, bagus. Pertaniannya berhasil dikembangkan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal, bisa menghidupkan. Namun muncul persoalan, muncul masalah, yaitu kemakmuran dari Tuhan itu tidak dinikmati secara merata dan bersama-sama. Artinya hanya segelintir orang yang menikmati kemakmuran itu. Mereka yang berkuasa, mereka yang kaya raya, mereka yang kuat menguasai sebagian besar kekayaan bangsa pada waktu itu.
penguasaan kekayaan itu sendiri dilakukan dengan cara yang curang, dengan cara yang tidak adil, merendahkan, melecehkan, bahkan mengambil martabat orang lain. Penyalahgunaan kekuasaan itu juga Bapak Ibu Saudaraku berdampak pada kehidupan sosial. Bukan hanya kehidupan ekonomi, kehidupan sosial juga terdampak di sana. Para penguasa dan kroni-kroninya, mereka membuat bangsa ini pecah satu dengan yang lain. Karena itu pada waktu itu ada istilah, yang kaya semakin kaya, yang kuat semakin jaya, yang miskin semakin miskin, yang lemah semakin tidak berdaya, semakin tertindas. Terjadi ketidakadilan di mana-mana. Pemerasan menjadi makanan, menjadi cerita hari-hari. Pelecehan kepada orang-orang kecil, hal yang selalu menjadi tontonan setiap saat. Bukan hanya itu, dalam hal keagamaan, Bapak Ibu Saudaraku, umat Israel terlihat melakukan peribadatan yang semarak. Luar biasa semarak. Pujian dinaikkan secara luar biasa. Menyanyi bagi Tuhan. Memberikan persembahan secara melimpah dengan apa yang mereka miliki. Bapak Ibu, namun sayangnya apa yang mereka lakukan dalam relasi vertikal dengan Tuhan dalam bentuk ibadah semarak, memberi persembahan yang berlimpah bahkan, bukan dengan motivasi yang benar. Tetapi dengan melakukan itu mereka berpikir bahwa dosa yang mereka lakukan kepada sesama bisa ditutupi. Mereka berpikir bahwa mata Tuhan bisa ditutupi dengan korban-korban yang luar biasa. Dengan begitu mereka berpikir telinga Tuhan tidak akan mendengar jeritan rakyat kecil. Dengan mereka memberikan yang terbaik dalam kehidupan keagamaan. Apakah demikian? Tidak. Allah Israel adalah Allah yang memperhatikan. Allah Israel adalah Allah yang maha mendengar. Dia melihat apa yang menjadi kelakuan dari bangsa ini. Dia memperhatikan apa yang sudah mereka lakukan kepada rakyat kecil. Allah bukan Allah yang bisa disogok, yang bisa ditutup matanya dengan persembahan yang melimpah, dengan ibadah yang semarak. Karena itu kalau kita membaca di Amos pasal yang kelima, Bapak Ibu Saudaraku, ada di situ di LAI memberi judul ibadah Israel dibenci Tuhan. Kenapa dibenci? Ya karena itu. Mereka hanya pentingkan relasi vertikal, tetapi relasi horizontal mereka abaikan. Itu tadi dikatakan mereka menyogok Tuhan dengan cara memberi yang bagus, tapi mereka melupakan rakyat kecil. Karena itu salah satu perkataan Nabi Amos yang terkenal, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti ombak dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Apakah Allah bisa disogok? Tidak, Allah tidak bisa disogok. Melalui Nabi Amos, Allah datang menyampaikan penghukuman kepada umat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, tidak heran kalau kita membaca di pasal 1 dan sampai pasal yang kedua, ada sebanyak 8 kali dikatakan karena 3 perbuatan jahat Israel bahkan 4. Karena 3 perbuatan jahat Israel bahkan 4. Secara matematis 3 tambah 4, 7. 3 kali 4, 12. Angka-angka itu adalah angka yang sempurna bagi bangsa Israel. Karena itu kalimat ini yang diulang secara luar biasa, kalimat ini mau menunjukkan bahwa kejahatan bangsa Israel sudah sempurna. Kejahatan bangsa Israel utuh. Kejahatan umat Tuhan menyeluruh di seluruh bidang kehidupan. Mereka melakukan kejahatan. Dengan kata lain, kejahatan yang amat sangat luar biasa. Tindakan mereka ini, Nabi Amos menyampaikan nubuat penghukuman kepada Tuhan. Menurut Nabi Amos, apa yang mereka lakukan merupakan bentuk penolakan hukum Tuhan.
Apa yang mereka lakukan merupakan bentuk pembangkangan terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan. Secara sengaja, bangsa ini membiarkan diri mereka disesatkan oleh para penyesat. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di ayat yang kelima, bahwa Tuhan Allah datang menghukum bangsa ini dengan menghancurkan, menghanguskan Yehuda dan Puri di Yerusalem. Rakyat dan juga pemerintah dihancurkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang terjadi ketika umat menolak Allah. Itu yang terjadi ketika firman Allah diabaikan dan dikangkangi oleh umat dan dengan tindakan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, hukum Tuhan ini diberikan bukan hanya untuk umat tentunya. Tuhan memberikan hukum-hukumnya untuk ditaati, untuk dijalankan secara baik, benar, lebih baik dan lebih benar. Untuk diikuti dengan setia supaya hidup menjadi lebih berguna bagi banyak orang. Tentunya hukum-hukum Tuhan itu bukan hanya diberikan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Hukum Tuhan juga diberikan kepada kita yang hidup sekarang ini. Yang tertulis ada di dalam Alkitab. Seluruh isi Alkitab berisi pengajaran tentang Tuhan dan ajaran tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan atau yang kita kenal dengan Alkitab itu amat sangat berguna. Berguna bagi manusia. Kebergunaan firman Tuhan itu, kebergunaan Alkitab itu bisa terjadi kalau Alkitab itu, hukum Tuhan itu dilakukan, dibaca, dilakukan, dihayati dan diperkatakan, ya, diteruskan, dilakukan dalam kehidupan beriman. Kalau tidak, dia tidak akan berguna firman Tuhan itu. Kalau tidak dibaca, tidak dihayati, tidak dinikmati, tidak diperkatakan, tidak akan dia berguna. Bapak Ibu Saudaraku, dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan, kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jika kita menolak firman Allah dengan jalan, jika kita tidak membaca firman Allah, Alkitab, tidak mengikuti aturan Tuhan. Jika kita malas untuk membaca firman Tuhan Alkitab, kita bukan hanya mengalami kehidupan seperti yang dialami oleh umat Tuhan pada zaman Amos yang hidup sesukanya, yang melakukan berbagai macam kejahatan. Tapi ketika kita menolak firman Tuhan, ketika kita malas membaca firman Tuhan, Alkitab, melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, bukan saja kita hidup di dalam kejahatan, tetapi kita kehilangan kesempatan untuk beroleh pengajaran yang baik. Kita kehilangan kesempatan untuk melihat, mengintrospeksi diri kita. Apakah kita benar atau kita salah. Dengan demikian kita juga kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan di masa yang lalu. Kita kehilangan kesempatan untuk menjadi pribadi yang terdidik dalam kebenaran. Seperti yang dikatakan di dalam Timotius tadi. Maka dari itu, jangan pernah menolak firman Tuhan. Jangan pernah malas membaca Alkitab. Jangan pernah abai dalam melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sebab ketika kita abai, itu yang dikatakan, yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan kita melakukan yang bertentangan dengan apa yang dinasihatkan dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dengan kita setia kepada firman Tuhan, maka kita punya hidup menjadi baik, menjadi lebih baik, menjadi benar dan menjadi lebih benar. Bapak Ibu Saudaraku, kalau zaman sekarang orang menghabiskan waktu dengan bermedsos,
berkecimpung di dunia media sosial. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan supaya jangan habiskan waktu dengan bermedsos saja. Ya. Tapi biarlah kita menghabiskan waktu dengan terus berkomunikasi dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan. Kita melakukan yang sebaliknya. Kalau dunia menghabiskan waktu dengan kecanggihan ini, dengan kecanggihan yang diperoleh, maka anak-anak Tuhan, mari ingat bahwa zaman ini bisa hancur. Zaman ini bisa berakhir. Tetapi firman Tuhan, dia tidak pernah berakhir. Nasihat Amos juga dinyatakan di ayat pasal 5 ayat yang ke-14. Dikatakan begini, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Amos menasihatkan, mari berusaha untuk cari yang baik. Jangan pernah berusaha untuk melakukan yang jahat. Supaya apa? Supaya kamu hidup. Kata hidup di situ bukan hanya hidup sudah makan, selesai, kenyang. Bukan. Tetapi tubuh, jiwa, roh kita menjadi hidup. Jasmani kita, rohani kita hidup. Dengan demikian dikatakan Tuhan semesta alam menyertai kamu. Ketika kita melakukan yang baik, ketika kita menjauhi yang jahat, maka Tuhan menyertai kita. Ketika kita berusaha melakukan yang jahat, Tuhan tidak menyertai kita. Ketika kita melakukan yang baik, maka Tuhan menyertai kita. Amos 5 ayat yang ke-14. Amos mengatakan juga, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Ya. Berusaha untuk membenci apapun kejahatan itu. Dan berusaha untuk mencintai apapun yang baik. Kebaikan itu sendiri kita temui dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu bapak saudaraku, Amsal pasal maksud saya Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Ketika kita melakukan firman Tuhan, mendengarkan tuntunan Tuhan, aturan Tuhan, maka jalan kita akan dituntun oleh Dia. Kita akan berjalan pada jalan kebenaran dan juga kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah melihat siapa yang memberitakan firman Tuhan. Secara manusiawi, Amos itu hanyalah seorang petani dan peternak yang berasal dari desa kecil Tekoa dari selatan 10 km selatan Yerusalem. Dia tidak seperti nabi-nabi yang lain yang kaya, yang terhormat, terpandang, bergaul dengan kerajaan, bergaul dengan kalangan istana. Dia hanyalah orang biasa. Amos hanyalah orang yang kecil. Tetapi dia mau memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, menyuarakan kebenaran Tuhan, menyuarakan keadilan Tuhan, supaya umat yang hidup tidak benar pada waktu itu kemudian bisa menjadi benar hidupnya. Amos sekalipun dia berasal dari desa kecil dan orang biasa, orang kecil, rakyat jelata, Amos tidak takut kepada siapa yang harus dia hadapi. Tetapi Amos lebih takut kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan dia sampaikan kepada umat. Dalam menyampaikan firman-Nya, Amos selalu mengatakan, beginilah firman Tuhan. Bahwa Amos tidak mendasari pemberitaannya dengan kemampuan dia, dengan apa yang dia bisa, apa yang dia tahu. Tidak. Tapi dia mendasari hukum nubuatannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dengan kata lain, Amos lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Bahwa Tuhan yang berkuasa untuk mengadakan, Tuhan jugalah yang berkuasa untuk menghancurkan. Kepada Tuhan itulah Amos lebih mengarahkan rasa takutnya dibanding dengan takut kepada manusia. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, tindakan Amos ini menunjukkan kepada kita bahwa jangan pernah bosan, jangan malu, jangan malas, jangan enggan untuk memperkatakan firman Tuhan. Siapapun kita, apapun kondisi kita, dari manapun kalangan kita berada. Sebab dengan memperkatakan firman Tuhan kita ingat bahwa di luar sana ada orang-orang yang hidupnya perlu ditolong.
diarahkan, ditarik kembali. Dengan memperkatakan firman Tuhan, bukan tidak mungkin kita sedang berkontribusi untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan orang-orang yang melakukan hidup di dalam dosa. Mereka bisa kembali berbalik dari perbuatan mereka, dari tindakan jahat yang terjadi. Karena itu teruslah menyampaikan firman Tuhan. Teruslah memperkatakan firman Tuhan. Apapun kondisi dan keadaannya. Dengan siapapun kita berhadapan. Ada 3 hal yang mau diingatkan kepada kita untuk mengakhiri renungan ini. Yang pertama, Amos mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah kompromi dengan apa yang namanya dosa dan kejahatan. Siapapun kita, siapapun manusia termasuk anak-anak Tuhan, ketika dia melakukan dosa, maka dia sendiri akan menanggung akibatnya. Ketika dia melakukan dosa, maka dia dipanggil untuk berbalik, bertobat, dan berbalik setia kepada Tuhan. Yang berikut, Amos juga mengingatkan kepada kita supaya kita terus merawat hubungan yang baik dengan Tuhan melalui aktivitas ibadah kita, melalui aktivitas doa dan membaca Alkitab kita, dan memperkatakan firman Tuhan, ajaran Tuhan yang ada di dalam Alkitab, dalam kehidupan yang nyata, tentunya dengan tindakan yang nyata. Roh Kudus yang dikirim oleh Allah ketika dia naik ke sorga, roh yang sama itu, dialah yang akan menguatkan ibu bapa saudara dan saya untuk tidak bosan mendengarkan firman Tuhan, untuk tidak jemuh-jemuh memperkatakan firman Tuhan, untuk terus membangun hidup yang lebih baik, benar di hadapan Tuhan, dalam relasi dengan Tuhan, juga dalam relasi dengan sesama. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu bapak saudaraku, kita naikkan syafaat bersama. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa dalam Tuhan Yesus, menaikkan ungkapan syukur limpah terima kasih. Karena kasih dan kebaikan-Mu menghantar kami untuk ada dalam persekutuan yang beribadah. Di ibadah keluarga di hari Rabu. Menyatu dengan seluruh segenap warga jemaat GPIB. Di kota bahkan sampai di pos-pos pelayanan di hari ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kami nikmati dalam ibadah ini. Bahkan seluruh rangkaian ibadah yang boleh kami nikmati, yang kiranya memberkati hidup kami. Firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami akan ketaatan hidup, akan kesetiaan hidup kepada Tuhan, yang pada akhirnya membuahkan berkat-berkat melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah itu bukan saja kami dengarkan di tempat kami masing-masing, tapi boleh kami perkatakan, dan juga boleh kami nikmati dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang di mana Tuhan tempatkan kami berinteraksi satu dengan yang lain. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa untuk keberadaan dunia ini, termasuk juga Indonesia, yang masih ada dalam kondisi dengan keberadaan yang saat ini kami alami. COVID-19 telah mematahkan berbagai macam harapan hidup umat-Mu di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Bapa dalam Tuhan Yesus, musibah yang dialami membuat ada banyak orang mungkin jauh dari Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang saling menyakiti satu dengan yang lain. Musibah yang kami alami membuat dunia ini saling menyerang satu dengan yang lain. Membuat ada banyak hati yang disakiti dan tersakiti. Ya Bapa, sebagai manusia kami tidak tahu kapan ini berakhir. Tetapi kami punya Allah yang hidup, Allah yang maha mengetahui, Allah yang punya kepastian kapan bencana ini akan berakhir. Karena itu ya Tuhan, kepadamu, hanya kepadamu kami memohon. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah bumi ini, dunia ini. Kasihanilah kami bangsa Indonesia yang ada di kota besar bahkan sampai di pelosok sekalipun. Dengan kondisi yang ada, kiranya kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, apapun iman kami. Bantu kami supaya kesetiaan kami
dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Baik umat Kristiani maupun umat dari denominasi iman yang lain. Boleh membuat kami menyadari bahwa kebergantungan kepada Engkau sajalah yang membuat dunia ini boleh terselamatkan dan diselamatkan. Karena itu bantu kami umat manusia untuk menyadarkan diri kami sendiri bahwa Engkau bekerja melalui kami, melalui umat-Mu, melalui masyarakat Indonesia, melalui kami anak-anak Tuhan. Sehingga apa yang menjadi pergumulan bersama ini boleh terselesaikan. Karena Tuhan berkehendak, Tuhan menghendaki, dan Tuhan berkenan memakai kami. Karena itu berikanlah kami hati yang mau memberi diri, memberi hidup untuk dipakai oleh Tuhan. Bapa yang baik, tetap kami mendoakan para medis yang dengan segala upaya dan usaha, berusaha untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang bergumul dengan sakit penyakit terkhusus kena COVID-19 ini. Ya Bapak, tolonglah mereka, kuatkan iman mereka, kuatkan imun mereka, berikan mereka pengharapan dan kemampuan untuk dapat melakukan yang terbaik melalui pelayanan mereka. Berkati keluarga mereka yang setia menunggu di rumah dengan doa, dengan harapan. Siapapun mereka, dokter, suster, pegawai rumah sakit, siapapun termasuk sampai kepada cleaning service, Tuhan menolong. Berkati para relawan yang dengan sukacita memberi hidup mereka untuk menopang supaya bencana ini boleh tertangani dengan baik. Berkati pemerintah kami di pusat, bahkan sampai ke daerah. Tuhan menolong, Tuhan melihat, Tuhan memampukan mereka dengan kemampuan, dengan kekuatan yang ada. Supaya mereka dapat tetap memimpin bangsa ini dengan baik. Sekalipun mungkin respon yang mereka dapat kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat luas hubungan dengan peristiwa ini. Tapi biarlah Tuhan berikan mereka kesabaran. Pemimpin kami, Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka kesabaran untuk memimpin bangsa ini. Untuk dengan hikmat mencari solusi dengan baik sehingga persoalan COVID-19 ini boleh terselesaikan dengan baik. Mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang berduka karena ditinggal oleh orang yang mereka kasihi, peristiwa duka yang mereka alami. Tuhan Yesus bantulah mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk melewati masa-masa duka yang ada. Berdoa ya Tuhan untuk aparat keamanan TNI Polri. Di tengah kehidupan yang saat sekarang ini ada banyak hal yang terjadi di sekitar lingkungan kami. Berkati aparat keamanan TNI, Polri, bahkan sampai kepada pertahanan sipil, semua orang-orang yang ada di tingkat RT RW. Tuhan berkati mereka bersama dengan seluruh rakyat Indonesia. Bersatu hati kami boleh menjamin keamanan boleh terjaga dengan baik. Paling tidak di lingkungan terkecil kami masing-masing. Allah Bapa yang baik, berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Sekalipun saat ini ibadah online menjadi pilihan untuk tetap membangun persekutuan yang beribadah bagi jemaat masing-masing. Kiranya gereja-gereja Tuhan dalam persekutuan, dalam pribadi, dalam denominasi yang beragam, tetap menjadi model, menjadi patron dalam menunjukkan kebenaran dan keadilan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup beriman yang ada. Para pemimpin umat, bukan saja pemimpin umat Kristiani, Tuhan menolong mereka supaya suara kenabian mereka masing-masing boleh didengar oleh seluruh umat masing-masing. Sehingga bencana ini boleh terselesaikan dengan baik karena suara Tuhan boleh terus diperkatakan melalui gereja Tuhan, melalui pemimpin umat, melalui setiap orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi dunia ini. Allah Bapa yang baik, hamba menyerahkan GPIB Jemaat Betel Bandung, di mana Tuhan hadirkan kami untuk melayani. Berkati jemaat ini dengan segala keberadaannya, peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Orang tua sampai kepada anak-anak. Tuhan menolong, menyertai dan memberkati. Aktivitas kami untuk bekerja, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Kiranya tidak mengurangi semangat kami untuk terus melakukan pelayanan kami. Bahkan lebih takut akan Tuhan. Lebih setia lagi kepada Tuhan. Lebih bertanggung jawab lagi. Allah Bapa yang baik, berdoa untuk setiap pelayanan dan penata layanan yang dilakukan. Tuhan Yesus menolong, menyertai dan memberkati setiap
pelayanan yang dilakukan, ibadah-ibadah online yang terus dilakukan. Kiranya ibadah-ibadah ini boleh berlangsung dalam sukacita, damai sejahtera, dan juga boleh menjadi berkat bagi Jemaat Bethel Bandung atau siapa saja yang boleh menyaksikan siaran online ini. Tuhan Yesus berkati para presbiter di sektor 1 sampai dengan sektor 9 bersama dengan keluarga masing-masing. Peran dan tanggung jawab mereka Tuhan berkati. Seluruh unit misioner, karyawan, karyawati, sekretariat, majelis jemaat, bahkan sampai kepada kostor juga satpam. Tuhan Yesus berkatilah kehidupan mereka. Hamba menyerahkan Jemaat Bethel Bandung secara khusus, mereka yang berduka cita, keluarga Simatupang Simanjuntak, yang Tuhan muliakan Ibu Ratna Simanjuntak pada hari ini. Ya Bapak, kuatkan Bapak Robert Simatupang dan kedua anak melewati duka ini. Biarlah kuasa Tuhan mendampingi mereka, memulihkan duka mereka, diganti dengan sukacita ilahi. Jemaatmu yang sakit, entah itu di rumah maupun di rumah sakit, dalam proses pengobatan dan perawatan, ya Bapa, lihat dan perhatikanlah mereka. Dengarkanlah seluruh sembahyang mereka, kerinduan mereka untuk sembuh dari sakit yang ada. Tuhan lihat dan Tuhan jawab, seturut dengan waktu, rencana, dan kuasa Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk jemaatmu yang bergumul dengan biaya hidup di tengah masa COVID-19 ini. Ya Bapa, berikan kami hikmat, berikan kami akal yang daripadamu, untuk bisa memikirkan apa yang harus kami kerjakan di tengah situasi yang mendesak sekalipun. Kami percaya tidak ada yang mustahil ketika kami mau berjuang, berpikir bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan menyediakan jalan keluar yang terbaik buat setiap pribadi yang mengasihi Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan jemaatmu yang bersuka cita, bersyukur untuk ketambahan usia kelahiran pernikahan, untuk keberhasilan anak-anak, untuk kebahagiaan suami istri di tengah-tengah pergumulan yang ada. Untuk apapun, sempurnakan segala syukur dan sukacita mereka, Bapa dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan melalui kehidupan kami di sore menjelang malam ini. Kiranya kasih sayang Tuhan menaungi, menyertai, memberkati kami, supaya apapun yang kami kerjakan, pikirkan, lakukan, rasakan, apapun yang kami jalani dalam hidup ini, kiranya segala sesuatu bercerita tentang kebaikan Tuhan yang tidak pernah terputus, yang selalu memberkati hidup kami dan menjadikan kami sebagai penyalur berkat. Terima kasih Bapa, ini seluruh sembahyang kami, berkati semua presbiter yang bertugas dalam ibadah keluarga ini. Berkati pemandu lagu, berkati operator multimedia, berkati teman-teman dari Pelkat GP yang memungkinkan ibadah online ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Allah, ini doa dan sembahyang kami. Kami tetap mengingat mereka yang terkena berbagai bencana di berbagai tempat. Kuasa Tuhan mendampingi, menyertai, dan memberkati mereka. Sebentar kami akan beristirahat malam. Kiranya kuasa Tuhan menaungi kami, dan jika Tuhan berkenan, besok kami boleh dibangunkan untuk memulai kembali aktivitas kami yang baru di rumah kami masing-masing. Hamba menyerahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita boleh melewati masa ibadah puasa mereka. Tuhan berkati mereka. Biarlah dengan ketaatan beribadah mereka, puasa dan juga lebaran yang mereka sudah lalui, membuat mereka sebagai pribadi yang tetap dan terus menjadi berkat. Sama seperti kerinduan kami, tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Ibu bapak saudaraku, kita akan menyelesaikan rangkaian ibadah keluarga pada malam hari ini. Untuk itu mari kita bersama masuk dalam amanat pengutusan. Saudara-saudara terkasih, hidup sejati adalah hidup kembali pada Tuhan yang sejati. Dia adalah pemilik seluruh hidup. Hendaklah kita hidup setia dan taat kepadanya, maka kita akan hidup. Celakalah hidup kita kalau kita menghinakan dia, melecehkan dia, memanipulasi dia, maka hidup kita akan berakhir pada kebinasaan kekal. Maka hendaklah kita mengevaluasi hidup kita. Sudahkah kita mencari Tuhan? Apakah seluruh konsep berpikir kita yang duniawi selama ini mau diubahkan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Maukah hidup kita dibentuk oleh Tuhan? Relakah hidup kita dituntun oleh Tuhan? Biarlah menyenangkan hati Tuhan, itu motivasi kita. Mari bernyanyi memuliakan Allah kita. Ibu bapak saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati.